Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang remaja tewas akibat perkelahian menggunakan senjata tajam dengan teman sebayanya. Perkelahian tersebut sempat disiarkan langsung di media sosial. Dua remaja laki-laki saling menantang untuk berkelahi pukul 2 dini hari. Mereka berhadapan di dekat sawah Jalan Desa Kedondong, Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Perkelahian disiarkan langsung di media sosial. Akibat perkelahian, salah satu di antara mereka terluka karena senjata tajam. Ia berlari minta tolong temannya lalu dibawa ke rumah sakit. Namun di rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Kasus duel maut ini ditangani Polsek Sokaraja, Polresta Banyumas untuk penyelidikan lebih lanjut. Ini termasuk kenakalan yang sangat membahayakan menuju kejahatan, perlu pengawasan dari orang tua, lingkungan, ya intinya adalah semuanya perlu pendidikan agama untuk menjaga anak lepas pengawasan lebih dari jam 10 malam ke atas. Barang bukti yang sudah diamankan 2 saja. Ini mas di lokasi yang lain, yaitu di Kamijen. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi perkelahian. Kedua remaja laki-laki itu berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP. Diduga perkelahian didorong rasa gengsi untuk uji kekuatan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Lalu apa penyebab duel maut ini bisa terjadi? Begapa pula sempat disiarkan live di media sosial. Saat ini kita sudah bergabung langsung dengan Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyadi. Pak Kasat, sejauh ini sebenarnya apa yang menjadi penyebab mereka ini bisa berduel dan disiarkan secara langsung? Baik, selamat sore Mbak Fira. Terkait dengan mereka kemudian duet maut ialah, jadi keterangan dari saksi menyampaikan sebelum korban ini meninggal dunia, memang menyampaikan kepada saksi bahwa korban ditantang oleh pelaku. Kemudian dan perbuatan tersebut dilaksanakan di jam 3 dini hari. Tantangan tersebut kemudian diterima pada saat menuju TKP, kemudian sudah ditunggu oleh pelaku pada saat kejadian tersebut sehingga terjadilah perkelahian. Satu lawan satu dan kemudian meninggal korban pada saat luka tusuk yang dialami oleh korban, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan motif sejauh ini yang kami temukan adalah ada dendam pribadi yang dilakukan antara pelaku terhadap korban. Demikian, Mbak Fira. Oke, dendam pribadi ini konteksnya seperti apa, Pak Kasat? Dendam pribadi ini yang kami dalami kepada pelaku. Sejauh ini pelaku menyampaikan ada dendam pribadi antara pelaku terhadap korban. Dan sejauh ini pelaku juga belum menyampaikan kepada penyidik. Ini yang kami akan dalami terhadap teman daripada pelaku yang kemudian menceritakan terkait kasus tersebut, Mbak Fira. Oke, untuk alasan kenapa harus disiarkan secara langsung, artinya ada pihak-pihak lain yang juga mengetahui rencana keduanya ini? Betul sekali. Antara pihak baik pihak pelaku maupun korban sudah mengetahui. Dan pada saat disiarkan langsung juga yang disiarkan adalah dari pihak teman-teman pelaku yang kemudian melakukan live pada saat perkelahian antara pelaku terhadap korban di jam 3 dini hari. Demikian Mbak Fira. Oke, Pak Kasat, tadi ada hal yang belum tergali. Saya ingin menggali dulu. Kalau tadi Pak Kasat menyampaikan bahwa pelaku ini kan belum mengaku ya, dendam pribadi itu seperti apa? Kalau keterangan yang berhasil dikumpulkan oleh pihak kepolisian dalam proses pemeriksaan sejumlah saksi, misalnya keluarga, teman-temannya, itu seperti apa, Pak? Baik, Mbak Fira, untuk pelaku sejauh ini belum menyampaikan terkait dendam apa yang terhadap korban, tetapi untuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah sedemikian jelas, sudah didapatkan oleh penyidik mulai dari pelaku kemudian mengajak korban untuk berkelahi di TKP di Sukaraja, ya. Kemudian pelaku juga membawa celurit kemudian menikam sehingga kemudian korban meninggal dunia, Mbak Fira. Oke, Pak Kasat, maaf, maksud saya, pertanyaan saya begini, Pak. Kalau tadi kan pelaku belum menyampaikan ya, ini dendam pribadinya soal apa? Tapi polisi sempat tidak menggali keterangan dari sejumlah saksi, misalnya dari keluarga pelaku, keluarga korban, atau teman-temannya mungkin. Hasilnya apa, Pak? Betul, sejauh ini sudah kami dalami, namun dari teman pelaku maupun korban belum memberitahukan kepada kami. Ini akan kami dalami, Mbak Fira. Namun motif daripada perbuatan tersebut adalah
terkait dengan selain dendam pribadi bahwa ada adu kekuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban sehingga kemudian korban meninggal dunia, Mbak Fira. Pak Demikian. Kasat, artinya mereka ini sebelumnya juga pernah tidak berkelahi walaupun tidak disiarkan secara langsung di media sosial? Baik Mbak Fira, sejauh ini kami akan dalami terkait perbuatan tersebut. Yang jelas daripada perbuatan pelaku sudah mengetahui kepada penyidik dan motif yang kami temukan sejauh ini sudah jelas dan kami sampaikan tadi ada motif pribadi dari pelaku terhadap korban, Mbak Fira. Demikian. Kemudian langkah hukum selanjutnya bagaimana, Pak? Baik Mbak Fira, untuk progres terakhir adalah untuk pelaku sudah dari pelaku sudah kami tingkatkan status menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Mbak Fira, kami tidak bisa menentukan sebagai tersangka. Ini sudah kami tingkatkan dari pelaku menjadi anak yang berkonflik dengan hukum dan proses ini sudah berjalan dan pelaku sudah kami tahan, Mbak Fira, mulai tadi malam untuk mempertanggungjawaban daripada proses terhadap korban. Demikian, Mbak Fira. Oke, Pak, saya ingin tahu deh Pak, kalau tadi kan Anda menyampaikan bahwa duel antara keduanya, pelaku dan juga korban ini kan sudah diketahui oleh kedua belah pihak ya. Artinya apakah bisa dikatakan ini memang ada perencanaan sebelumnya atau memang ini terjadi secara spontan atau bagaimana? Baik Mbak Fira, keterangan dari saksi yang merupakan temannya korban di pukul 23.00 korban sempat menyampaikan kepada saksi yang juga teman korban bahwa untuk pelaku atas nama VT ini menantang untuk berkelahi, ya, berkelahi di jam 3 dini hari. Artinya pada saat proses tersebut ada spontan dari pelaku, kemudian SMS secara pribadi, WA secara pribadi ke korban. Kemudian tatangan itu diterima, kemudian terjadilah perkelahian di jam 3 dini hari. Demikian Mbak Fira. Iya, pada saat perkelahian itu terjadi memang direncanakan seperti yang mereka sudah katakan begitu ya. Tapi paling tidak itu ada bukti-bukti yang mereka membawa senjata tajam atau seperti apa, Pak? Betul sekali Mbak Fira, untuk perbuatan tersebut sudah direncanakan. Begitu korban kemudian menerima tantangan dari pelaku melalui via WA, kemudian di jam 3 mereka sudah mempersiapkan sajam yang dipegang oleh masing-masing pihak, baik masing pihak pelaku maupun korban. Ini dibuktikan pada saat tim penyidik melakukan olah TKP, kemudian melakukan pengembangan dan menemukan celurit sebanyak 10 buah, Mbak Fira, sudah kita amankan dalam rangka proses pembuktian daripada tindak pidana tersebut, Mbak Fira. Oke, kalau ini memang direncanakan, senjata tajam yang mereka bawa ini berasal dari mana ya Pak ya? Baik, senjata tajam mereka bawa dari rumah masing-masing, Mbak Fira. Memang mereka sudah menyediakan di rumah masing-masing. Ini yang kami akan dalami apakah memang senjata tersebut didapat dari pemberian daripada pelaku ataupun dari pribadi masing-masing. Demikian Mbak Fira. Iya Pak Kasat, kita juga perlu mengetahui background dari kedua anak ini walaupun yang satu sudah meninggal dunia. Tapi paling tidak dari pihak sekolah ada dimintai keterangan mengenai kelakuan mereka selama di sekolah? Baik Mbak Fira, sejauh ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui terjadinya kasus tersebut. Namun untuk pengembangan tentunya dari pihak sekolah untuk kami periksa terkait dengan kehidupan atau kepribadian pada saat di sekolah setiap harinya. Baik. Ini tentunya akan kami dalami, Mbak Fira. Demikian. Terima kasih Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyadi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.